Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Wahyu mau baca hadis atau langsung aja? Langsung aja. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, rahmat, nikmat serta hidayatnya kita kembali berkumpul dalam majelis ta'lim yang semoga diberkahi segala urusannya, usahanya dan perjuangan kita untuk membumi meluaskan syariat ini. Dan yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau hingga akhir kelak. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan pengurus yang telah berusaha mengadakan acara yang rutin ini. Semoga kepengurusan yang baru diberkahi, segala langkahnya dimudahkan, segala usahanya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Ini buat jemaahnya. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, seolah-olah dia seperti orang yang fisabilillah di jalan Allah sampai ia pulang. Apalagi panitianya, yang menjemput orang keluar untuk fisabilillah, membuat, merancang bagaimana bisa membawa kawan-kawan kita ini untuk bisa menuntut ilmu. Fahtasibul ajar la tahrimu anfusakum, maka harapkanlah ini sebagai ibadah, harapkanlah ini sebagai pahala, termasuk bagi kita semua. Doakan semoga semuanya dimudahkan jalannya. Kembali ke dalam buku kita, Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kita sudah sampai ke hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnan duna al-akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalatha," kalau kalian sedang berapa thalatha? Bertiga. "Fala yatanajathani dunal akhar." Yatanaja. Pernah dengar munajat? Munajat pernah dengar? Bahasa Indonesia munajat ya? Iya kan? Apa munajat? Ada munajat, ada munadat. Munadat itu orang jauh. Hai, wahai Musa. Makanya di dalam Quran ada wanadaina. Allah memanggil. Min janibil turil aiman, dan ketika sudah dekat wa qarrabnahu najiyya. Ini najah, munajat. Jadi kalau dari jauh munadat, kalau dari dekat munajat.
Kalau sudah dekat ya nggak usah teriak-teriak lagi, berarti tinggal bisik-bisik ya. La yatanaja artinya ya, orang ini berbicara dengan orang lain sirran, secara sir gitu ya, pelan-pelan, bisik-bisik ya. Karena munajat itu aslinya ya, berbicara dengan saut munkhafid, berbicara dengan suara kecil. Beda dengan munadat. Kalau munadat bisautin apa ya lawannya munkhafid? Murtafi. Kau juga bisa. Ya, ada murtafi, ada munkhafid. Ya, murtafi ini munadat. Ya. Maka ya, ketika bertiga tadi jangan sampai dua orang ini bermunajat, ya, berbisik-bisik dunal akhar, tanpa orang yang ketiga. Di sini ada lanjutannya hatta takhtalitu binnas, sampai kalian semua bercampur dengan manusia. Ya, artinya kalau sudah bercampur, boleh bermunajat atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, misalkan ini kan banyak orang ya. Kalau misalkan ngobrol berdua ada kebutuhan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau cuma bertiga, misalkan ya, cuma bertiga duduk di sana, ingin ngobrol berdua, ada adabnya. Ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi ada adabnya. Nanti kita bahas. Ya, karena kalau sudah ramai-ramai, ya, biasanya orang ngobrol berdua pun nggak ada yang sakit hati, ya, nggak ada masalah. Dan biasanya nggak diperhatikan ya, apa ngobrol saja. Kemudian di akhir hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ajli anna dzalika yuhzinu. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apanya? Menyebutkan illahnya, sebabnya karena hal itu bisa membuat orang yang ketiga ini sedih, ya, huzn, ya, dan lain sebagainya. Di antara faedah hadis, ya, syariat Islam memerangi ataupun melawan segala hal yang membuat saudara muslim kita sedih, ya. Melawan semua hal yang membuat saudara kita sedih. Karena Nabi menyebutkan tadi sebabnya. Apa sebabnya? Karena hal tadi bisa membuat saudara kita sedih. Nah, maka semua hal yang membuat saudara kita sedih ini dilarang dalam syariat. Siapa yang melarang? Nah, dari kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung yang melarang. Maka ketika kita ada niat buruk pengen membuat orang lain sedih, tahan. Dan menahannya kita dari membuat orang lain sedih itu insya Allah berpahala, ya, menaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, tadi di sini ada dalilnya, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang hal itu. Ya, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Ya. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukminin dan orang-orang mukminat, ya, faqad ihtamalu bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, ya, memiliki dosa yang sangat besar. Nah, ini yang pertama. Terus kalau berempat bagaimana? Nah, ini. Tadi kan hadisnya bertiga. Kalau nggak tiga gimana? Misalkan berempat, boleh nggak berbisik-bisik? Nah, biasanya gimana? Kalau berempat, dua orang bisik-bisik, sedih nggak yang dua orang? Sedih. Nah, kalau tahu sedih, berarti nggak boleh. Penasaran. Nah, kalau penasaran ya. Tapi kalau tahu dia nggak sedih, sebenarnya nggak masalah. Ya, karena nggak sedih. Karena kalau ini bisik-bisik, yang ini bisa bisik-bisik. Oh, gitu. Iya, kita nggak sedih. Misalkan di taksi, ya, misalnya di taksi 4 orang di mobil kan, kita 2 orang ngobrol di belakang. Nah, kalau kita yang belakang ngobrol, biasanya yang depan juga ngobrol, nggak masalah. Beda dengan yang 3 orang. Kalau 3 orang, ya
ngobrol sendiri sama siapa ini kan ya? Kacangin. Dikacangin, masa lihat HP akhirnya kan? Nah ini. Ya, sebenarnya hukum asalnya tidak masalah. Ya, tetapi kalau tahu dia bisa membuat sedih, ya kembali ke awal. Nggak boleh membuat orang lain sedih. Sekarang bentuk yang lain, orangnya bertiga, tetapi dua orang ini berbicara dengan suara kencang, cuman pakai bahasa lain. Yang orang ketiganya nggak paham, gimana hukumnya kalau yang ini? Sama. Ya. Jadi misalkan 3 orang ini bicara gitu ya, 2 orang misalkan orang Indonesia, 1 orang misalkan Bangladesh ya. Kita berdua ini, mau ngobrol lagi sama orang Indonesia kan. Biar nggak kena hadis kayaknya nggak boleh bisik-bisik ya kan, dalam hadisnya nggak boleh bisik-bisik. Berarti kita suaranya kencang aja tapi pakai bahasa Indonesia. Ya, ini sama ya, nggak boleh. Ya, ini juga tidak diboleh walau jahron, walaupun dengan suara jahar. Ya, karena sama aja efeknya. Orang yang ketiga juga pada akhirnya tidak paham, nggak diajak bicara, ya, merasa tidak dihargai sama. Tapi kalau tahu misalkan orang ketiganya, misalkan tadi orang Bangladeshnya, ini mah nggak bakal sedih misalkan, atau dia nggak bakal peduli. Nah ini gimana hukumnya? Ya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan la bas, ya, karena disebutkan sebabnya. Nabi SAW bukan cuma melarang, tapi disebutkan sebabnya. Ya, misalkan orangnya qawiyus syakhsiyah, kepribadiannya kuat misalkan. Nah, ya dia nggak peduli sama sekali. Ini nggak masalah. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, hukum itu mengikuti illatnya. Ya. Kalau illatnya ada, berarti tadi tidak dibolehkan. Tapi kalau illahnya tidak ada, maka tidak masalah, insyaallah taala. Ya. Tapi alangkah baiknya misalkan kalau memang ada kebutuhan. Terus gimana kalau ada kebutuhan kita pengen ngobrol berdua aja? Ya, misalkan ada urusan sama KBRI yang orang Bangladesh, ngapain diajak gitu kan ya? Ada adabnya sebenarnya. Kita bisa minta izin. Akhi, saya mau ngobrol sebentar sama ikhwan. Nah, ini boleh. Ini dibolehkan. Ya, karena kalau minta izin setidaknya ya, dia tidak merasa tidak dihargai, dan dia tahu kita nggak ngomongin dia. Ya. Maka ini adabnya adalah bisa meminta izin. Ya. Karena ilahnya akan hilang kalau dia sudah meminta izin kepada orang yang ketiga tadi. Ya. Ini kalau beliau bilang atasmahu an atakallama ma'a fulan qalilan. Ya, apakah kau izinkan saya berbicara dengan fulan sedikit? Nah, ini boleh. Dan dari sini juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya hukum-hukum syariat ya, mabniyun 'alal 'ilal wal munasabat. Ya, hukum-hukum syariat, semua hukum pasti ada sebabnya. Pasti ada sebab dan hikmahnya. Ya, alimahu man alim wa jahiluhu man jahil. Yang tahu, yang tidak tahu tidak tahu. Ya, tapi di sini baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan sebabnya tadi, min ajli anna dzalika yuhzinu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini merupakan ya, manusia yang paling baik cara mengajarnya. Manusia atau guru, ya, guru besar kita ini yang paling baik cara mengajarnya. Ya, di mana beliau menyebutkan hukum dan menyebutkan illahnya. Sempat kita singgung kalau nggak salah ya, bulan lalu, sebulan. Apa hikmahnya kalau disebutkan sebabnya? Ya, pasti ada itmi'nan, apa? Itmi'nan, tumakninah.
agar hati kita lebih tenang. Jadi kalau kita disebutkan sebabnya, ya kenapa nggak boleh? Karena tadi ya, hal itu bisa menyedihkan, membuat saudara kita sedih, maka hal ini kita jadi tumakninah. Oh iya, langsung taslim, ya, langsung terima. Tapi ada poin kedua khusus di sini, dan banyak dalil lain bisa dipakai juga ketika Nabi SAW menyebutkan illahnya. Kalau ilahnya sudah kita ketahui, berarti hukum itu bisa kita kiaskan kepada hal yang lain. Ya. Tahu kias kan ya? Di apa? Dibandingkan ya. Apa istilahnya? Menyandarkan. Oke, kita bikin contoh aja. Ya, jadi misalkan kias itu, misalkan ada hukum khamar, ya, khamar ini diharamkan karena apa? Nah, ada illah, ada hikmah. Bedakan hikmah dengan illah. Ini saya baru belajar maqasidus syariat. Jadi hukum itu ada hikmah, ada illah, ada hikmah, ada sebab. Illahnya khamar diharamkan adalah memabukkan. Ini illah, sebab. Tapi kalau hikmahnya diharamkan yang khamar untuk menjaga akal biar tidak hilang. Beda ya. Nah, ada hikmah, ada illah. Kias sekarang pakai illah apa pakai hikmah? Kalau kias pakainya illah, ya pakainya illah. Jadi segala hal yang memabukkan seperti khamar berarti juga haram. Ya. Jadi kias itu ada 4 rukunnya. Kita jabarkan sedikit ya. Karena kias ini merupakan salah satu sumber yang kita akui. Ya. Minimal ada 4 adillah fikih yang kita sepakati, yaitu Quran, apalagi sunnah, kemudian ijma dan kias. Ini ahli sunnah sepakat. Kecuali ya, beberapa madhab yang tidak diperhitungkan penyelisihannya. Tentu ada dalil-dalil lain yang mukhtalaf, tapi kita sepakat di yang 4. Kias ini ya memiliki 4 rukun. Kias memiliki 4 rukun. Apa aja, Pak? Kias memiliki 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-aslu. Belajar usul fikih sedikit ya. Rukun yang pertama adalah al-aslu, hamzah, shad dan lam, asl. Al-aslu maksudnya adalah perkara yang sudah ada dalilnya dari syariat. Seperti apa tadi? Khamar. Khamar ini asal. Contohnya untuk asal adalah khamar, karena mansus dari Quran. Ya. Kemudian rukun yang kedua, lawan kata dari asal adalah al-far'. Al-far'u. Al-far'ain. Al-far'u. Jadi ada asal, ada far'. Ada pokok, ada cabang. Al-far'u apa al-far'u? Ya, cabang. Cabang dari asal. Ini maksudnya cabang ini adalah perkara sekarang yang belum ada dalilnya. Apa contohnya? yang mirip kayak khamar. Khamar kan udah ada dalilnya. Yang memabukkan berarti ya. Makan durian terlalu banyak mabuk berarti ya. Enggak.
Enggak. Minuman kok. Nanti ini ada khilaf-khilafnya yang ini. Kita yang cair dulu. Yang cair ini insya Allah nggak terlalu banyak khilaf. Khamr ini ya kayak ya miras ya. Maksudnya kayak alkohol. Soda memabukkan nggak? Tua, ya kan? Bir peletok misalkan. Bir peletok memabukkan ya? Enggak ya? Enggak, berarti enggak. Yang memabukkan aja. Jadi minuman lain yang memabukkan. Ya. Katakanlah alkohol. Ya. Di sini ada bir Ustaz, Ini nanti pembahasannya ini. Musi enggak termasuk, maaf. Beberapa minuman di sini beda dengan di luar. Mereknya sama, isinya beda. Fermentasi ada yang memabukkan, ada yang enggak. Memang pada aslinya orang-orang zaman dulu itu membuat khamr dari fermentasi. Ya, dia kayak korma, air korma ditaruh di gentong khusus biar cepat berfermentasi. Ya, atau gandum bisa itu dijadikan khamr. Ya, seperti di barat anggur itu kan sama difermentasi ya. Makin lama makin mantap. Makin enak. Makin memabukkan ya. Ya, kita sebut saja anggur berarti ya. Ya, anggur. Kita sebut anggur. Nah, ini contoh-contoh dari fara. Contoh-contoh dari fara. Badek atau airnya tapi itu bagaimana? Fermentasi. Sedikit termasuk memabukkan. Nah, ini beberapa cairan ya. Kita ambil dhabitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu. Ya. Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya juga haram. Itu aja. Karena beberapa minuman kalau kita minum banyak ya mabuk. Kalau yang nggak mabuk bahkan misalkan ya ini termasuk khilaf nanti dalam alkohol, dalam parfum dan lain-lain. Itu saja dhabitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu asal dan itu fara ya. Fara tadi contoh-contohnya. Fara selain khamr. Kemudian rukun yang ketiga ada namanya illah atau jami'. Illah saja. Illatun ini tadi sebabnya. Sebabnya apa tadi yang khamr? Iskar, ya memabukkan. Jadi kita lihat di asal sebabnya memabukkan. Ya. Dan cara mengetahui sebab ini macam-macam. Ada yang sebab diketahui dari syariat. Kayak tadi contohnya, nggak boleh ngomong bertiga. Ilahnya apa? Menyakiti hati orang lain disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada juga yang ilahnya dari hasil menelaah, meneliti, ini juga ada. Maka kita lihat illah tadi, ya, illah yang di asal seperti khamar memabukkan, apabila ada juga di fara illahnya sama, berarti hukumnya juga sama. Ya, maka rukun yang keempat adalah hukum. Ya, rukun yang keempat adalah yang ketiga illah, ain, lam dan tak marbutah. Illatun, ain, lam dan tak marbutah. Dan yang keempat adalah hukum. Hukumnya ya, kalau ilahnya ada berarti hukum untuk fara sama dengan hukum untuk asal. Ya. Kalau khamr ilahnya adalah iskar, ya, misalkan minuman anggur dia ada iskarnya juga, berarti iskar itu mabuk, ya, memabukkan. Berarti hukumnya juga sama seperti al-asl. Coba kita main kias sedikit. Contoh yang lain misalkan, seperti yang kita bahas tadi dalam hadis, ya, ada larangan untuk berbicara atau berbisik-bisik tanpa mengajak orang ketiga. Ini masuknya ke asal, fara, illah atau hukum? Ke asal, ya, karena disebutkan dalam hadis. Ya. Nah,
disebutkan. Yang fara'nya apa? Macam-macam, ya. Yang ilahnya sama, kira-kira apa? Tadi ngobrol dengan bahasa yang tidak difahami. Nah, ini kan sama-sama menyakiti. Ya. Jadi ini fara'nya adalah berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga. Ilahnya membuat orang lain sedih, tersinggung, merasa tidak dihargai. Hukumnya berarti sama-sama haram. Nah, ini hukumnya. Baik. Ini sedikit masalah kias ya. Tentu ada beberapa syarat-syarat juga yang lain yang mungkin nanti pembahasannya kalau ada kesempatan kita bahas nanti usul fikih usul fikih yang dasar-dasar aja, yang gampang-gampang. Baik. Kemudian ya di sini mungkin kita ambil satu hadis lagi. Dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis selanjutnya, la yuqimu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pria memberdirikan pria yang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di kursi tersebut, walakin tafassahu wa tawassa'u, tetapi bergeserlah dan bergeser dan memberikan tempat bagi orang yang baru datang tadi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini, melarang hal ini karena hal ini termasuk zalim bagi saudaranya yang lain. Berdiri langsung dia duduk, nggak sopan ya. Ini nggak baik dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ar-rajul, terus kalau perempuan boleh? Bu berdiri, saya mau duduk gitu, boleh nggak? Sama aja nggak boleh. Perempuan juga tidak boleh. Karena di sini disebutkan rajul untuk aglab ya, biasanya zaman itu yang banyak yang seperti ini adalah laki-laki. Tapi perempuan juga tidak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u, tetapi luaskanlah berikanlah tempat, bergeserlah. Nah, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, yang pertama adalah dilarang memberdirikan lelaki dari tempatnya untuk kita duduk. Dan ini larangannya tahrim, hukumnya haram. Karena hukum asal bagi seluruh larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia haram. Asalnya adalah haram. Ini di antara faedahnya juga, seorang pria itu lebih berhak di tempat yang sudah dia duduki selama hajahnya belum selesai. Misalkan Abu Muhyiddin duduk di situ, kemudian berdiri sebentar ke kamar mandi. Kemudian Pak Hakim misalkan tiba-tiba pengen lebih dekat sama Ustadz, pengen duduk. Kemudian pulang dari kamar mandi, ketemu lah siapa yang paling berhak? Yang paling berhak yang belum selesai hajatnya yang pertama kali. Dan ini semua tempat di daras di masjid, sama di masjid juga biasanya yang dicari apa? Tiang
Jadi tiang ya. Orangnya ini ke belakang mau ngambil kurma aja atau ngambil air ya. Kemudian balik lagi loh, kok udah ada orang, saya duluan. Ya kalau memang dia duluan ya sudah. Berarti dia yang lebih berhak. Di pasar juga sama ya. Beberapa pasar ada kursinya dan lain sebagainya. Kita belum ngomong hukum bagaimana booking tempat di masjid ya, nanti di akhir. Baik. Begitu juga di pasar ya. Ini sebenarnya yang di pasar itu beberapa tempat itu rebutan ya. Kayak pasar kaget. Jadi ada satu kawasan yang dia belum ada belum disekat. Orang ini punya ini nggak ada. Nah ini modelnya siapa yang cepat dia dapat. Nah ini cepat-cepatan. Ini cepat-cepatan. Kecuali kalau memang sudah dibagi-bagi dan ada urf misalkan naruh barang atau apa, maka ini juga sama. Kemudian misalkan ada pertanyaan, ya, kita lagi daras misalkan, dan anak-anak duduk di depan, anak dari seorang bapak, bapaknya datang ingin memperdirikan anaknya yang di depan untuk dia duduk, ini boleh atau tidak? Boleh. Nah ini kan anaknya, apakah anaknya bukan manusia? Lagi merojul ya kan? Ya, ini juga tidak boleh ya. Ini juga tidak boleh walaupun anaknya. Kecuali mungkin zaman dulu ada namanya budak ya. Kalau budak ini mungkin beberapa kesempatan budak itu kadang-kadang memang disuruh majikannya untuk booking tempat. Ya. Jadi dia ini manzilahnya seperti barang yang ditaruh oleh majikannya. Ini udah di booking buat saya. Nah ini tidak masalah. Tidak masalah. Nah. Antrian yang nyelonong. Ya, itu nyelonong. Ya kalau antrian udah jelas itu kan antri, Pak. Di bumi masalahnya. Allah ya dia. Di antara hal yang sebenarnya jadi perdebatan itu, bolehkah kita membooking tempat di masjid? Bolehkah kita membooking tempat di masjid? Jadi ulama berbeda pendapat. Misalkan kita pengen sholat Jumat ya, sekarang sholat Jumat, kemudian pengen duduknya di depan. Akhirnya kita datang dulu, pulang kajian, datang dulu naruh sajadah. Terus baru pulang mandi, bersih-bersih, baru balik lagi ke masjid. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, sepakat ini semua, ini kayak korban semua ini. Ini masalahnya sering. Iya. Iya memang para ulama berbicara dalam hal ini. Ya. Di antara ulama ada yang membolehkan, tetapi di antara yang lain ada yang tidak membolehkan. Dan kata Syekh Utsaimin yang lebih arjah dan akrab ila shawab, tidak boleh. Kenapa? Ya, karena kalau dia mau cari pahala, kan pengen cari pahala dengan datang soft di depan ya kan? Nah, yang untuk datang soft di depan itu orangnya, bukan sejadahnya. Masa sejadahnya yang dapat pahala ya kan? Ya, apalagi mindilnya misalkan atau pecinya, nggak boleh. Ya. Dan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan beberapa sebab ya. Di antaranya ya kalau dia naruh di depan gitu dan masjidnya ramai, ya, dia akan lawan orang ya untuk maju ke depan. Dia akan ya bikin orang tidak nyaman. Sebab yang kedua, kalau dia udah tahu tempatnya udah di booking, biasanya datangnya udah ada tempat di depan, santai aja. Ini juga jadi sebab yang kedua ya. Lagi-lagi kalau dia santai begitu, dapat nggak fadilah di depannya? Nggak dapat ya, yang dapat malah sejadahnya ya. Kemudian yang ketiga ini orang lain bisa cemburu, menimbulkan kecemburuan sosial ya. Ini kok enak banget orang-orang ini datang terakhiran ya, nyelonong lawan orang, duduk di depan. Kawasan Ustaz. Nggak mau bahas kesana lah.
Karena hakiki. Ini kita sangat berhak untuk cemburu dengan hal ini. Ya, kita punya orang harta banyak saja bisa cemburu, apalagi duduk di saf depan yang pahalanya sangat besar sekali. Ini hak. Ya, ini hak. Tapi misalkan bagi yang berpendapat misalkan dengan pendapat yang membolehkan, lihat-lihatlah ya. Lihat-lihat keramaian, adab-adabnya, tetap diperhatikan tempat yang dia booking. Kemudian ya, ini faedah yang terakhir mungkin untuk hari ini. Seyogianya untuk para hadirin ya, para hadirin di daras, di masjid atau di perkumpulan apapun, ketika sudah kumpul begitu, ada orang yang baru datang, apa tugas kita? Tafassahu wa tawassau. Ya. Bahkan di dalam ayat tadi ya ada pahalanya, yaitu ganjarannya yafsahillahu lakum. Ya, Allah akan meluaskan untuk kalian. Ya, luaskanlah maka Allah akan meluaskan. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Amalan kita meluaskan, ganjarannya diluaskan. Ya, tapi apa yang diluaskan? Apakah diluaskan tempatnya, atau diluaskan rezekinya, atau apa saja? Ya, semuanya. Ya, lebih umum. Bisa jadi diluaskan tempatnya, dikasihkan keberkahan. Tempatnya sempit sekali, tapi kalau kita geser-geser ternyata muat berkah. Ya. Atau luas juga rezekinya, ya. Luas urusan-urusannya, mudah, tidak sempit hidupnya. Nah, ini yang a'am ya, yang lebih umum, dan ini menjadi al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Mungkin ini dua hadis yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Hadis Ibn Mas'ud dan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Ya, demikian yang bisa kita bahas di antara faedah dan dari hadis Kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram. Semoga duduknya kita di sini dan usaha kita untuk kesini menjadi pemberat amal baik kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.